Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi Qur'anihil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, apabila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Sehingga sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ada hikmah, ada pelajaran yang bisa diambil, yang bisa dipetik dari bulan suci Ramadan. Di antara banyak pelajaran penting, hikmah penting yang bisa kita ambil pada bulan suci Ramadan, sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qaradawi dalam fikih puasa, fikih saum. Beliau mengatakan di antara banyak hikmah Ramadan, yang paling utama adalah Ramadan menjadi bulan pendidikan, syahrut tarbiyah. Banyak pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ajarkan pada bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah pendidikan yang pertama digambarkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa hikmah pendidikan pada bulan suci Ramadan membentuk manusia menjadi mereka orang-orang yang berakhlakul karimah. Sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu berbicara akhlak karimah adalah satu akhlak yang secara pengertian bahasanya berasal dari kata karoma. Karoma artinya adalah mulia atau yang mulia. Sehingga ketika seorang muslim berada pada bulan suci Ramadan, seharusnya Ramadan mendidik mereka untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah natijah, adalah nilai, adalah hasil dari proses seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Sehingga lahirlah kemuliaan-kemuliaan yang bisa dia sampaikan dalam realita kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam ma hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat walaqad karramna. Kalimat laqad kemudian disusul oleh kalimat karramna yang berarti adalah sangat sungguh. Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak-anak Adam. Artinya dalam surah Al-Isra ayat 70 ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat karramna. Sehingga label, gelar karramna ini bukan diberikan oleh manusia untuk manusia, tapi pada hakikatnya kemuliaan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah sampaikan dalam surah Al-Isra ayat ke-70. Sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil pada bulan suci Ramadan adalah pelajaran di mana
manusia, umat mukmin muslim pada hari ini, pada bulan ini, seharusnya bisa saling mengasihi, saling menyayangi dalam aspek sosial, bukan dalam aspek pribadi saja. Sehingga kita mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan kalimat perintah, ya dulu ala wajib. Perintah menunjukkan kepada keharusan untuk dilaksanakan. Irhamu man fil ardi, kasihilah, sayangilah, hai orang-orang yang beriman, mereka yang ada di dunia, karena kalian hidup di dunia. Yarhamukum man fis sama, maka niscaya penduduk-penduduk langit, malaikat-malaikat, tentara-tentara Allah akan menyayangi kalian. Sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan suci Ramadan ini adalah untuk mengasihi dan menyayangi, maka tentu kasih sayang kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, keluarga kita, dan siapapun itu adalah bentuk daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah kalian dikatakan sebagai orang-orang yang beriman hingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada manusia yang tidak menyayangi dirinya? Tentu tidak. Apakah ada manusia yang ingin menzalimi dirinya dalam konteks kemanusiaan? Tentu tidak. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu gambaran bahwa mereka tidak akan beriman kalau hanya kasih sayang itu untuk dirinya sendiri, tanpa diberikan, tanpa terefleksikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sahabat Habib Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pendidikan pada bulan suci Ramadan mendidik kita untuk tidak egois. Mendidik kita menjadi mukmin muslim yang sudah tidak berpikir individu saja. Karena keselamatan, apalah artinya keselamatan ketika keselamatan itu untuk diri kita saja, sedangkan orang-orang yang ada di sekitar kita tidak merasakan buah hasil daripada apa perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini diberikan wasiat oleh malaikat Jibril dalam salah satu hadis. Mazala Jibril yusini. Selalu Jibril, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkanku, mewasiatkanku, hatta dhanantu, sampai aku mengira bahwa sesungguhnya tetangga sayuwarithuhu, akan menjadi ahli waris. Satu ketika malaikat Jibril selalu memperingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal biljar, perihal tetangga, perihal sosial, sehingga bukan lagi perihal individu. Sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada momentum Ramadan ini mudah-mudahan kita menjadi mukmin muslim yang bisa peka terhadap lingkungan sosial. Pendidikan yang ketiga adalah perihal ketaatan seorang hamba, kedisiplinan seorang hamba, seorang mukmin muslim dalam menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketaatan? Kenapa kedisiplinan? Dan kenapa harus kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Karena tujuan daripada saum sendiri di akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 183
Allah sampaikan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apalah artinya ketakwaan tanpa ketaatan? Sehingga dari sebuah ketaatan inilah seorang mukmin, seorang muslim bisa menjalankan saumnya dengan baik. Apalagi ketika kita melihat salah satu kutipan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sesungguhnya ibadah saum adalah ibadah yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang akan memberikan ganjaran, yang akan memberikan pahalanya, bukan lagi oleh yang lain, karena redaksinya adalah wa ana ajzibi. Sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan, kedisiplinan yang lain adalah pada bulan suci Ramadan ini kita dididik untuk menjadi hamba-hamba Allah yang ketika tidur harus disiplin. Mungkin di antara kita semua sebelum memasuki bulan suci Ramadan ada yang menempatkan waktu tidur ba'da isya. Tapi hari ini ba'da isya kita dituntut untuk mendengarkan khutbah tarawih dan melaksanakan sholat tarawih. Sehingga kedisiplinan dibangun dari hal-hal ritual ubudiyah. Walaupun bukan hanya cukup kepada itu saja, tetapi ritual ubudiyah menjadi pendidikan bagi kita untuk melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Maka kedisiplinan untuk bangun tidur pun dituntut untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 hikmah, 1 hikmah pendidikan dan 3 poin pendidikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan menjadi satu bahan pembelajaran, menjadi satu bahan bagi kita sebagai mukmin muslim untuk senantiasa tidak melupakan apa yang harus kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Share kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.